Oke, hello guys. Di video kali ini kita bakal belajar GoRoutine. Jadi kita akan bahas apa itu GoRoutine, implementasi GoRoutine, white group, dan contoh GoRoutine untuk mengimprove performance pada saat kita mendevelop aplikasi sehari-hari. Oke, GoRoutine itu adalah sebuah mini thread yang dapat berjalan secara ringan. GoRoutine itu ringan sekali, biasanya ukurannya hanya 2 KB untuk satu GoRoutine. Tapi bukan berarti kita dapat menjalankan GoRoutine sebanyak mungkin ya. Misalkan 1 juta GoRoutine itu pasti akan membebani RAM komputer. Nah, dengan GoRoutine ini kita bisa menjalankan banyak proses secara bersamaan. GoRoutine juga bisa disebut sebagai asynchronous process. Biasanya kalau di bahasa lain seperti JavaScript itu kan kita biasa kayak tahu kan, misal kita lagi manggil API nih, biasanya kita asinkronus. Nah, kurang lebih sama, GoRoutine itu adalah asinkronusnya dalam bahasa pemrograman Go. Lanjut, implementasi GoRoutine. Untuk membuat GoRoutine itu sangat sederhana. Dia cukup menambahkan sintaks Go pada sebuah proses. Contohnya tuh bisa kita lihat di sini, kita cuma namahin Go spasi proses yang mau kita lakukan. Nah, secara langsung proses it ini akan dilakukan secara asynchronously. Dan next, white group. Nah, white group ini adalah salah satu API dari package syncs yang disediakan oleh Go. White group berfungsi untuk sinkronisasi GoRoutine. Dengan white group itu kita dapat membuat aplikasi kita menunggu GoRoutine selesai. Nah, penggunaannya itu cukup mudah. Ada 3 metode yang biasa sering digunakan oleh white group, yaitu add, wait, dan done. Jadi, ketika kita ingin menjalankan satu GoRoutine, kita dapat memanggil metode add. Nah, dengan parameter 1. Nah, parameter add ini diisi dengan jumlah GoRoutine yang ingin dijalankan. Misal kita ingin jalanin 3 GoRoutine, ya udah kita tinggal add parameter diisi dengan 3 dan seterusnya. Nah, dan di step akhir GoRoutine kita bisa memanggil metode done. Dan setelah baris kode eksekusi GoRoutine, kita bisa memanggil metode wait untuk menandakan bahwa kita harus menunggu GoRoutine-nya selesai dulu nih. Next, nah ini contoh wait group. Jadi pada kode nanti wait group akan terlihat seperti ini. Pertama kita mendeklarasikan variabel wait group. Setelah itu kita memanggil metode add dengan parameter 1. Lalu kita panggil GoRoutine-nya, dan di dalam functionnya kita menggunakan wait group sebagai parameter, lalu memanggil metode done. Differ ini artinya function yang dipanggil itu akan dieksekusi di paling terakhir. Jadi kita akan memanggil metode done di akhir function. Setelah itu kita memanggil metode wait. Nah, oke. Selanjutnya kita bakal langsung terjun ke aplikasinya. Nah, di sini aku udah ada project Go kosong. Oke, sebagai contoh, semisal kita ingin misal kita punya API yang menerima user ID. Kita ingin mengambil data usernya. Sebagai contoh, kita akan membuat function mengambil nama dengan return string. Balikannya sebagai contoh nama Budi. Lalu kita ingin function mengambil address atau alamat. Get address, kita string return Jakarta. Lalu kita get age atau umur. Dengan return string, untuk age kita bisa ganti ke integer. Untuk return misalkan 17. Nah, anggap aja proses ini adalah proses pengambilan ke database dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
untuk biar simulasi kita lebih akurat, kita coba pakai sleep ya. Jadi sleep ini itu untuk dia delay. Jadi getName ini akan kita panggil, tapi kita tambahin delay di sini. Sebagai contoh, aku pakai delay 1 detik. 1 detik. Jadi untuk memanggil function getName ini membutuhkan 1 detik. Lalu untuk memanggil getAddress juga 1 detik. Dan memanggil getEdge juga 1 detik. Semisal API kita seperti ini ya. Kita deklarasi dulu name, address sebagai string. Lalu kita punya edge sebagai integer. Name sama dengan getName. Lalu address sama dengan getAddress. Edge sama dengan getEdge. Lalu kita print hasilnya. Nah, bisa kita lihat. Oke, untuk lebih akurat kita coba tambahin elapsed time ya. Jadi elapsed time itu fungsinya untuk kita menghitung nih berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah function. Kita bisa tambah di sini start sama dengan time right now. Setelah itu kita tambahkan elapsed sama dengan time since start. Oke, setelah itu kita print elapsed. Oke, kita coba lagi. Nah, kita lihat di sini lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan function ini adalah 3 detik. Oke, karena kita manggil function getName 1 detik, getAddress 1 detik, lalu getEdge 1 detik. Nah, kita akan memakai GoRoutine untuk mengimprove performa dari function ini, dari aplikasi ini. Daripada kita memanggil satu-satu dan memakan waktu selama 3 detik, kita akan mencoba mengimprove dengan melakukannya asynchronously, sehingga waktu yang kita butuhkan hanyalah 1 detik, yaitu waktu yang kita butuhkan ketika memanggil satu function. Kita coba ya. Pertama kita akan mendeklarasi wait group. Kita panggil package sync, lalu wait group. Oke. Setelah itu kita panggil method add, lalu kita isi dengan jumlah GoRoutine yang ingin kita jalankan. Karena di sini kita punya 3 function, kita akan mengisi parameter dengan angka 3. Berarti 3 GoRoutine yang akan kita jalankan. Oke, setelah itu kita bisa memanggil GoRoutine untuk setiap function yang kita jalankan. Di sini kita bisa tambahkan wait group. Kita ini go function declare group done. Kita panggil functionnya. Nah, seperti ini. Kita lakukan yang sama untuk getAddress, lalu getEdge. Nah, oke. Kita coba baca dari awal ya. Pertama start itu kita untuk menghitung elapsed time. Nah, kita deklarasi variabel. Setelah itu kita memanggil method add.
untuk memberitahu wait group berapa jumlah goroutine yang akan kita panggil. Setelah itu kita jalankan masing-masing function dengan goroutine. Ini contohnya. Lalu kita tambahkan dan di akhir eksekusi setiap function. Oke, setelah itu kita bisa memanggil wait group wait. Ini menandakan bahwa wait group harus menunggu goroutine selesai menyelesaikan prosesnya. Oke, sekarang kita coba lagi ya. Nah, yang bisa teman-teman lihat, sekarang waktunya berubah nih, jadi cuma 1 detik aja. Jadi kita bisa berhasil mengimprove performa aplikasi kita dari 3 detik jadi hanya 1 detik. Nah, berikut contoh goroutine dan bagaimana kita mengaplikasikannya ke aplikasi yang kita kerjakan untuk mengimprove sebuah performance. Berikut dari saya, terima kasih.